Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas materi apa sih joki pinjol itu. Nah, ini banyak sekali pertanyaan tentang masalah joki pinjol, makanya saya bawakan materi ini. Apa sih joki pinjol itu? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Materi tentang apa sih yang namanya joki pinjol, siapa sih joki pinjol itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang dilontarkan dan diajukan ke saya. Diajukan secara japri maupun banyak sekali pertanyaan ini yang ada di media-media atau forum-forum diskusi tentang korban pinjaman online. Nah, kali ini saya akan membahas ini berhubungan banyak sekali yang pertanyaan tadi saya bilang mampir di grup Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Saya cerita sedikit, Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia adalah grup yang ada di Facebook, yang mana dalam grup ini adalah merupakan suatu wadah tempat berkumpulnya teman-teman korban-korban pinjol tertimpa masalah pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Di sini tempat mereka sharing, tempat mereka saling bertukar pikiran, bertukar informasi, saling kuat dan menguatkan. Di sini benar-benar guyub ya. Dan alhamdulillah di sini tidak ada yang namanya spam pinjol, joki pinjol, DC pinjol, atau apapun yang berbau dengan penawaran pinjol. Alhamdulillah. Ini juga berkat kerjasama dari para teman-teman di sini yang bila mana mendapati ada joki pinjol ataupun yang mendapati ada penawaran pinjol, mereka langsung melakukan pelaporan kepada admin dan alhamdulillah admin langsung melakukan tindakan eksekusi untuk di-kick tanpa ampun. Teman-teman yang mau bergabung untuk gabung di grup Paguyuban Melawan Pinjol di grup Facebook, kalian bisa lihat ya linknya atau tautannya ada di kolom deskripsi. Silakan kalian klik. Namun ketika Anda mau masuk, Anda harus menjawab 3 pertanyaan atau seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Insya Allah langsung masuk. Kalau tidak menjawab, mohon maaf, tidak bakal di-approve untuk menjadi member Paguyuban Melawan Pinjol. Oke, kita kembali ke topik. Ya, hari-hari ini banyak sekali korban-korban joki pinjol yang berjatuhan. Mereka tidak pernah memahami bahwa mereka itu masuk dalam perangkap joki pinjol. Sebelum saya mengupas joki pinjol apa ya, saya mau kasih tahu ke kalian semua bahwa betapa bahayanya joki pinjol itu, betapa luar biasa mereka masuk ke semua grup, ke semua forum-forum, mereka menawarkan diri langsung. Dan banyak sekali mereka berkamuflase melakukan aksinya. Bahkan mereka seperti tidak kelihatan seperti joki. Orang-orang yang awam itu tidak akan pernah mengerti bahwa mereka sebenarnya sedang bicara, sedang chatting, sedang berhadapan dengan seorang joki. Joki ini bisa menyamar, bisa kamuflase, bisa juga terang-terangan. Mereka tidak ada takutnya. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, bahkan ada yang benar-benar dia tidak memperlihatkan bahwa dirinya sebagai joki. Terjadi dan tahu itu joki setelah menjadi korban. Nah, teman-teman, baru saya kupas nih. Apa sih itu joki? Joki pinjol. Sebenarnya joki ini adalah kalimat-kalimat yang dulu dipakai di bidang olahraga pacuan kuda. Ada joki kuda ya. Terus ada juga dulu waktu ramai-ramainya di Jakarta itu joki 3-in-1. Karena ada beberapa ruas jalan itu memberlakukan 3-in-1. Jadi orang yang memudikan mobilnya di jam-jam tertentu yang harus ada 3 orang, akhirnya orang-orang di pinggir jalan menawarkan jasa agar penumpangnya bisa menjadi 3. Yaitu namanya joki 3-in-1. Terus ada juga nih yang namanya joki, yaitu joki ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Joki ujian untuk masuk ke PNS. Joki ujian untuk masuk ke beberapa lembaga. Nah, banyak juga. Berarti ini konotasinya joki itu adalah negatif. Dan sekarang lagi ngetren. Ketika pinjol sedang lagi naik daun ya. Naik daun untuk bikin mencekik rakyat sih. Bukan naik daun yang baik kalau menurut saya ya. Jadi lagi naik daun, muncullah yang namanya joki pinjol. Jadi joki pinjol ini adalah sekelompok orang atau orang-orang yang menawarkan jasa untuk melakukan pinjaman online.
Mereka biasanya beroperasi menyasar nasabah-nasabah yang sudah gagal bayar dengan data-data yang busuk, data-data yang sudah tidak bisa diajukan lagi. Nasabah yang benar-benar mengajukan itu kesulitan, pasti selalu ditolak. Dan mulailah si joki-joki ini mengamati nasabah-nasabah tersebut, masuk ke forum-forum, ke grup-grup Facebook, ke media-media sosial, bahkan tak jarang mereka melakukan penawaran-penawaran dengan cara terang-terangan. Modus mereka adalah nasabah yang masih awam, karena inilah adalah sasaran yang paling empuk untuk joki-joki ini beraksi. Seperti apa sih mereka memasang iklan? Seperti apa sih mereka menjerat nasabah-nasabah yang saat ini kesulitan? Mereka sampai teganya seperti itu menjerat nasabah untuk masuk dan mereka ambil, mereka hisap. Ini benar-benar luar biasa, sangat biadab menurut saya, joki-joki ini. Saksikan, seperti apa sih modus-modus mereka untuk membuat perangkap? Simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini saya akan tampilkan seperti apa sih mereka menjerat para korban-korbannya, yang notabene korbannya adalah orang yang sudah tertimpa masalah, orang yang sudah tidak bisa membayar angsuran, orang yang sudah gagal bayar, lalu mereka sikat. Ini benar-benar sangat tidak manusiawi dan ini adalah suatu kejahatan. Hindari ya teman-teman, kalau Anda nanti menyaksikan video ini, saya berharap teman-teman bisa terhindar dari ulah-ulah curang dan ulah-ulah jahat mafia-mafia joki seperti ini. Kita bumi hanguskan bukan hanya pinjol, tapi joki-joki pinjol yang ikut serta berperan untuk menyengsarakan rakyat, khususnya nasabah-nasabah yang sedang gagal bayar. Nih, saya akan perlihatkan ya, saya akan tampilkan di sebelah saya seperti biasa. Ini modelnya seperti ini. Saya bacakan saja nih sekalian ya. Sekalian saya liatin ya. Ini apa tuh akunnya ya. Punya tagihan pinjol, aku laku, Kredipo, KP, Shopee pinjam dan lain-lain. Legal, jangan digalbay. Bingung mau jatuh tempo belum ada uang? Kalau mau kami bantu, gas di pinjol ilegalnya untuk bayar yang legal tanpa resiko sebar data DC lapangan. Itu modusnya. Mereka menawarkan seperti tadi ya. Hati-hati, mereka bilang bahwa tanpa resiko, tanpa sebar data, tanpa ada DC lapangan. Ini adalah kalimat-kalimat yang menyebak agar Anda tertarik. Kalimat jebakan, ini jebakan Batman banget ini. Jadi kalau Anda melihat, wah tanpa resiko, tanpa ada sebar data, tanpa ada DC lapangan, siapa sih yang nggak tertarik? Orang lagi butuh duit, sedang tertimpa masalah gagal bayar, lalu ditawari untuk ngegas atau ngambil ya, istilah ngegas itu untuk ngambil pinjol ilegal. Lalu mereka berpikir, wih nggak ada DC lapangan, wih nggak akan sebar data. Lalu mereka akan mengiyakan saja, lalu dihubungilah si joki ini. Inilah modus-modusnya. Membuat semenarik mungkin iklannya, walaupun hanya sebatas mereka berkomentar di kolom Facebook. Hati-hati ya, di kolom-kolom komentar Facebook, di grup Facebook, Anda banyak akan jumpai hal-hal seperti ini. Saya mau Anda waspada, saya mau Anda benar-benar selektif lagi ya, menerima hal-hal semacam ini. Pokoknya yang berbau dengan hal semacam tadi, kalimat-kalimat seperti itu, langsung Anda tolak. Anda abaikan saja. Lalu saya perlihatkan lagi nih. Nah, ini nih. Ini biasa juga mereka berkamuflasenya seperti ini ya. Lihat, open amunisi data fake, file, dan fisik juga ada. Dijamin tembus untuk aplikasi pinjaman online. Saya bantu arahkan bagi yang sudah order data fake-nya tuh. Bantu arahkan. Jadi ini adalah membuat data palsu. Saya teruskan aja dulu ya. Daripada minjem sana-sini, yang ada ketipu, mending pakai data fake aja, untung banyak dan nggak pusing. KTP, slip gaji, ID card, NPWP, BPJS. Nanti saya arahin ke pinjolnya, terus dikasih tahu caranya supaya nggak sebar data, menghindari DC, nggak datang ke rumah juga. Ingat ya, bayar setelah data fake jadi. Nah, ini iming-iming yang diberikan oleh para joki pinjol. Ya, mereka seperti tadi, open amunisi, data fake, file fisik, dan lain-lain. Mereka menawarkan data KTP, slip gaji, dan sebagainya dengan data-data palsu. Jadi Anda memalsukan dokumen. Ingat, ini bisa berbahaya. Selain Anda ketiban masalah, nanti juga Anda akan bermasalah. Anda telah menggunakan data atau dokumen palsu. Hati-hati ya. Walaupun memang ini diajukannya ke ilegal, tapi jangan pernah coba-coba Anda membuat dokumen apapun yang palsu. Urusan apapun Anda nggak usah. Yang namanya dokumen palsu itu bahaya.
Karena itu sudah ada undang-undangnya. KTP itu adalah identitas kependudukan yang dibuat oleh negara. Jangan coba-coba Anda memalsukan. Walaupun ini hanya untuk pengajuan data ilegal. Jangan coba-coba. Anda bisa kena nanti. Ini tindak pidana yang serius. Bukan main-main. Karena ini sudah diatur. Ada undang-undangnya tersendiri. Lalu, di sini juga bahwa akan dibantu diarahkan untuk pinjaman ke ilegalnya. Luar biasa. Dan di sini juga tetap bilang bahwa tidak akan ada DC yang datang ke rumah, tidak akan ada sebar data. Oke, saya akan perlihatkan dulu yang lainnya. Nanti saya akan komentar. Lalu di sini yang mau minjem uang buat modal usaha dengan persyaratan fotokopi KTP, foto KK, nomor rekening, biaya admin dipotong setelah cair, aman tanpa debt collector. Nah, ini iming-iming lagi nih. Tadi tanpa DC lapangan, ini tanpa debt collector. Cara pendaftaran, klik di bawah ini lalu install. Dia mengarahkan kita untuk melakukan klik tautannya. Berbagai cara mereka lakukan dan berbagai metode mereka lancarkan agar memuluskan operasi mereka untuk meraup uang sebanyak mungkin sebagai joki pinjol. Sementara Anda nanti akan melihat sendiri akibatnya. Nanti akan saya jelaskan apa akibatnya. Nah, ini ada juga yang begini nih, saling menyarankan. Ini biasanya komplotan, ya. Nih, baiknya ajukan pinjaman ke Ibu Rani aja. Ini nomor WA-nya 085273217916 karena sudah terbukti dana saya bisa cair. Nah, jadi ini dia seolah-olah testimoni bahwa gua udah cair. Ngegas ilegal gua udah cair. Jadi mereka berkomplot. Ada salah seorang yang terus-menerus menggaungkan bahwa ini aman, ini tanpa DC lapangan, ini tanpa ada sebar data. Ada yang testimoni, saya sudah cair loh, mudah banget loh. Bisa aja minta tolong, bisa minta tolong langsung aja ke Ibu Rani kayak tadi ya, ke Ibu Rani. Bisa saja ya, joki-joki pinjol ini menjerat nasabah tanpa rasa, ya, nggak ada punya hati mereka sama sekali. Mereka tahu kan, ini adalah orang-orang yang sedang bermasalah, ini adalah orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Mereka sampai makan pun mereka nggak ada. Kadang-kadang kemarin ada yang curhat karena joki ini, bahwa mereka untuk makan sehari-hari aja susah. Karena mereka sudah bayar sana-sini untuk pinjol. Tapi mereka dijerumuskan lagi dengan joki-joki ini. Makanya kadang yang terkena joki ini mereka langsung minjam dulu untuk fee ya. Mereka bilangnya tanpa fee. Tapi lama-lama mereka akan bilang, dibayar dulu ya yang ini. Jadi karena sudah terjebak, misalnya minta dulu 200.000 atau minta dulu 300.000, lama-lama mereka akan terus menggerus, minta uang dan minta uang lagi. Belum nanti fee akan dipotong setelah cair. Itu lebih berbahaya lagi. Makanya ya itu adalah tadi contoh-contoh bagaimana mereka melakukan jebakan dan jeratan agar Anda terjebak dan agar Anda bisa masuk ke jebakan yang sudah mereka buat, lalu mereka memuluskan aksinya dan Anda kena perangkap mereka. Nah, saya jelaskan. Joki pinjol seperti yang tadi saya bilang, mereka melakukan perangkap setelah Anda masuk, setelah Anda menghubungi mereka. Itu artinya Anda memerlukan mereka kan? Anda membutuhkan mereka. Mereka merasa, wah, saya dibutuhkan nih, tinggal saya mulai nih. Perangkap-perangkap sudah mulai ditebar dan akhirnya ada beberapa yang masuk. Nah, ketika Anda sudah mulai masuk ke wilayah joki pinjol, di sanalah mulai gerbang kehancuran kehidupan Anda. Karena apa? Resikonya sudah jelas. Joki pinjol ini kan akan meminta data-data Anda. Meminta KTP Anda. Meminta kartu keluarga. Meminta dokumen-dokumen penting lainnya untuk memuluskan atau melakukan pinjaman ke pinjol ilegal. Ini kan pasti ke pinjol ilegal. Karena di pinjol legal Anda sudah busuk datanya. Jadi mereka akan masukkan ke pinjol ilegal. Nah, inilah mulai ya gerbangnya. Gerbang kesengsaraan yang terbaru yang akan Anda jalani. Setelah Anda hancur di pinjol legal, Anda diteror, lalu Anda sekarang digiring masuk ke neraka berikutnya. Dan si joki pinjol ini akan terus-menerus meminta data. Data mereka pegang kan. Data sudah mereka keep, sudah mereka pegang. Nah, di sini bahayanya kawan-kawan. Data sudah mereka pegang, lalu mereka melakukan aktivasi untuk Anda bisa dicairkan uangnya di pinjol-pinjol ilegal. Mereka terus akan menggait Anda. Mereka terus membimbing Anda. Setelah cair, mereka akan meminta sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebelumnya, yang sudah Anda sepakati. Uang sudah diberi ini. Misalnya, Anda menikmati dari pencairan itu 60% dan jokinya 40%. Hampir sebanding kan? Hampir ya.
Kadang ada yang 50-50 loh, 50%, 50%. Itu sering terjadi seperti itu. Nasabah tidak sadar dan kadang-kadang tanpa mereka sadari, mereka mengiyakan dan melakukan kesepakatan ya oke-oke saja. Karena mereka butuh. Jadi anggap ketika cair 4 juta, joki akan minta 2 jutanya. Nah, masalahnya di mana? Masalah utama adalah Anda resikonya ada di Anda semua, ada di pundak Anda semua. 4 juta yang sudah Anda terima, lalu sudah dibagi 2 juta, besoknya Anda dikejar. Tidak mungkin kalau Anda nggak dikejar, nggak mungkin. Anda nggak dikejar-kejar DC, Anda nggak disebar data, nggak mungkin. Data Anda sudah masuk di sana. Data Anda udah ada di pinjol. Anda kelimpungan, dikejar-kejar. Karena namanya kan nama Anda, bukan nama joki. Joki hanya meng-guide Anda, joki hanya membimbing agar Anda masuk ke platform-platform dari pinjol-pinjol ilegal ini. Sementara Anda, nama-nama Anda sendiri, data-data Anda semuanya. Anda yang dikejar-kejar, Anda yang disebar data. Jokinya ngapain aja? Joki mah nyantai di rumah, tidur. Gue udah dapat duit. Udah dapat duit dari nasabah. Ngapain lagi? Joki nggak akan pernah dikejar, nggak akan pernah ditelepon, nggak akan pernah disebar datanya, aman, nyaman. Duit dapat, aman, tidak dikejar, tidak ditagih, sementara Anda babak belur. Anda habis-habisan, belum lagi bahaya selanjutnya apa? Mau tahu bahaya selanjutnya apa? Simak videonya. Nah, bahaya selanjutnya adalah data yang sudah Anda kasih ke joki tersebut, kalau jokinya lebih kurang ajar lagi dan kejahatannya benar-benar jahat banget, itu data Anda bisa diambil sama joki, di-keep, lalu data Anda disalahgunakan atau diperjualbelikan. Ngeri nggak? Data Anda loh. Data Anda pribadi. Itu bahaya banget. Bisa aja joki melakukan peminjaman kemana-mana tanpa sepengetahuan Anda. Masuk ke rekening mereka tanpa sepengetahuan Anda. Bisa terjadi kok. Nggak usah masuk ke rekening kita pun nggak ada masalah. Bisa terjadi masuk ke rekening mereka. Ya, kita udah tahu ya. Yang namanya joki itu berbagai cara dilakukan. Termasuk tadi sudah menerima fee dari Anda. Lalu sekarang mereka tidak puas. Ada data nih. Masih data nih. Masih data saya pegang, masih hangat. Lalu dia lempar. Bisa jadi diperjualbelikan oleh mafia-mafia joki yang bermain di atas ya. Seperti itu. Makanya data-data seperti data pribadi, data kewarganegaraan, IK, KTP, kartu keluarga, itulah data Anda yang benar-benar privat sifatnya. Jangan sampai ada di tangan orang yang tidak berkepentingan, apalagi orang-orang jahat seperti ini. Itu adalah gerbang sarana di mana Anda bisa terjerat, bisa Anda habis-habisan, bisa Anda kena masalah berat. Karena itu tadi, Anda tidak safety dan Anda tidak melihat bahwa ini adalah bahaya yang luar biasa yang ada di depan mata Anda. Bahayanya. Makanya saya bilang, bagi yang belum pernah menggunakan jasa joki, dilarang Anda menggunakan jasa joki. Haram hukumnya. Ya, sudah pinjolnya haram, Anda haram pula menggunakan jasa joki. Ingat, joki santai-santai saja menikmati uang yang Anda kasih. Tapi Anda yang stres, beribu-ribu stres, Anda stres, benar-benar stres-stresnya. Pusing, depresi terjadi. Karena Anda ngelihat jokinya sudah tidak tanggung jawab. Di WA Anda sudah diblokir. Ngapain lagi? Anda mau nanya apa ke joki? Gampang kan? Karena Anda tidak pernah bertemu dengan joki. Anda hanya bertemu secara online, Anda bertemu hanya di dunia maya, lalu Anda memberikan data-data Anda, nomor rekening, KTP, kartu keluarga, Anda enak aja ngasih. Ya joki terima, dengan senang hati, gue dapat bayaran. Udah gitu, ini data, mau diapain? Gampang. Oh, data ada di gua, katanya kan. Mau apa lagi? Anda mau gimana? Lapor polisi, memang itu solusinya. Anda bisa aja lapor polisi tentang kasus seperti ini. Nanti polisi biar melakukan penyelidikan. Tapi kan bahaya tetap ada di Anda. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan jasa joki, ya bertobatlah. Bahwa ini adalah salah satu teguran keras dari Allah. Bahwa Anda sudah benar-benar tidak mentaati perintah Allah untuk segera menghentikan. Anda sudah terkena masalah di riba pinjol ini, sudah tidak bisa membayar, Anda malah membuka celah-celah lainnya. Celah dosa-dosa ribawi seperti ini. Makanya Allah pertunjukkan dengan cara Anda dijerat sama joki ini. Anda mau-maunya saja. Ini adalah suatu keliruan yang sudah Anda buat kedua kalinya. Pertama, Anda terjerat riba pinjol. Kedua, Anda menggunakan jasa joki untuk menjebol pinjol-pinjol ilegal agar Anda membayar pinjol legal. Padahal sebenarnya pinjol legalnya tidak terbayar, Andanya babak belur, dikejar-kejar oleh DC, dan Anda juga dipermalukan karena sudah disebar data. Waspada ya teman-teman yang belum menggunakan jasa joki pinjol, haram hukumnya menggunakan jasa joki pinjol, dilarang keras menggunakan jasa joki pinjol.
bahayanya luar biasa, bisa mencekik Anda, benar-benar Anda bisa dibuatnya mati. Mati karena Anda tadinya stres oleh pinjol-pinjol yang belum terbayar, sekarang Anda stres karena dikejar oleh pinjol ilegal, dan Anda juga stres dengan kelakuan joki. Jangan-jangan data saya, nah itu kan yang Anda jadi pikiran kan, beban lagi kan, jangan-jangan data saya gimana nih, udah dipegang joki. Anda sudah stres dengan pinjol legal, Anda sudah stres dengan pinjol ilegal yang baru saja dijebol bersama joki, Anda juga sekarang stres dengan bagaimana data saya. Data saya yang dipegang joki, bagaimana nih Pak? Ya itu konsekuensi. Anda melakukan kerjasama dengan joki pinjol. Oke teman-teman semua, bahaya joki pinjol sudah saya jelaskan. Materi ini begitu padat, walaupun singkat ya, bisa saja saya jelaskan dengan berbagai macam contoh, namun terlalu panjang. Ini adalah singkat, padat, dan jelas. Tolong materi seperti ini Anda bisa tonton dari awal, pertengahan, sampai akhir, agar tidak ada satupun yang terpotong. Jadi materi ini utuh bisa Anda dapatkan, dan bisa insya Allah akan menjadikan pembelajaran, sekaligus menjadikan pencegahan, agar Anda yang belum menggunakan jasa joki pinjol ini, bisa benar-benar tahu, ngeri ini bahayanya seperti ini. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, sahabatku, subscriberku, dimanapun berada, dan penonton setia, saya selalu berdoa agar Anda diluputkan dari kejahatan-kejahatan seperti ini, agar Anda diluputkan dari rezeki yang haram, agar Anda didekatkan oleh Allah dengan rezeki-rezeki Allah yang halal, agar Anda didekatkan dengan rezeki-rezeki Allah yang begitu menarik, agar Anda tetap bersyukur dalam kondisi seperti ini. Anda harus tetap bersyukur bahwa saya tidak terjerumus oleh joki pinjol, bahwa apapun musibah yang sedang Anda jalani saat ini, Anda tetap bersyukur. Jangan lupa Anda bersyukur karena Anda masih diberi nikmat untuk hidup, Anda masih diberikan nikmat untuk memperbaiki hidup dan kehidupan Anda ke depan. Saya selalu berdoa untuk seluruh subscriber saya, untuk seluruh penonton setia saya dimanapun berada, agar Anda diberikan kemudahan dalam setiap langkah usaha, dalam setiap aktivitas Anda, baik bekerja, baik itu berniaga. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, bantu saya agar saya tetap bisa membersamai kalian semua, yaitu dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, tolong dibagikan saja ke rekan-rekan lainnya, saudara, teman, atau keluarga yang saat ini sedang panik didera gagal bayar pinjol. Silakan bagikan. Insya Allah ini menjadikan pahala jariah buat kalian semua. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.